Oke, kita mau tahu gimana perjalanannya. Perjalanannya dari sana ke sini, enggak, bukan maksudnya. Nih, jadi ceritanya tuh aku waktu kecil itu emang orangnya suka naik ke atas panggung. Oh, Tapi oke. waktu itu dalam konteksnya tuh menyanyi. Jadi aku suka nyanyi kan. Oh, suka Jadi nyanyi? iya, terus kayak misalnya bahkan orang tua aku bilang misalnya ada tangga di rumah tuh aku bakal naik ke tangga itu, so aku kayak nyanyi. Wah. Aku emang suka aja dengan panggung gitu kan. Pernah nggak ada keputusan dalam kehidupan kamu yang kamu sesali tapi mungkin sudah jadi pelajaran saat ini? Aku jarang nyesel sih orangnya. Oh, Oke. Jarang nyesel, jadi biasanya lupa kalau misalnya ada itu. Yang sudah terjadi itu aku bilang itu takdir. oke. Tapi yang belum terjadi itu pilihan. Langsung saja nggak usah berlama-lama, kita hari ini kedatangan tamu spesial, cantik pula dan juga Berprestasi tentunya. Betul. Punya gemerlap. Wah, gemerlap. wow, Yang- di kepalanya gemerlap, Sam. Bisa juga. Iya. Langsung aja kita sapa deh kalau begitu. Ya. Ada siapa? Rep. Ada Flora Gracia. Halo, Halo. Kak Sam, halo Kak Revi. Halo, cantik sekali di kau hari Makasih. ini. Oke, gimana hari ini kabarnya? Baik. Baik. Kak Sebaik Revi apa? Gimana? Kak Sam gimana? Sehat. Baik dan Aman. ya bahagia. Oh, bahagia, enggak galau. Enggak galau. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Seger. Gimana kesibukan Lagi belakangan? jatuh kronorak. Kesibukan sekarang ya, kesibukannya aku baru lulus kan dari jadi dokter, jadi sekarang masih nunggu internship sambil bikin-bikin konten gitu. Oh, iya. Kedokteran maksudnya. Iya, Berarti backgroundnya kedokteran ya? iya. Apa namanya? Berarti kemarin sempat beberapa tahun nggak ngikutin ajang, itu fokus dengan sekolah kedokterannya. Iya. Oke. Ini jadi juga ini loh, lumayan banyak ikut ajang-ajang, Sen. Ya. Ada Putri Kalsel, Oke. provinsi ya kemarin ya, Putri Kalsel tahun 2017. Tahun 2017. Tapi itu runner up. Oh, runner up. Lumayan juga udah runner up. Kemudian juga Miss Culture ya? Ya, Miss Juga Culture ya? International. Dan terakhir ini juga Putri Indonesia Putri Perwakilan Indonesia, Kalsel Kalimantan Selatan. 2023. Oke. Kita mau tahu gimana perjalanannya. Perjalanannya dari sana ke sini, enggak, bukan maksudnya. Ngapain dia jelasin itu? Perjalanannya kamu dalam mengikuti ajang-ajang itu. Dari awal gimana? Emang suka ikut-ikut ajang gitu kah? Ya. Sebenarnya gini, jadi ceritanya tuh aku waktu kecil itu emang orangnya suka naik ke atas panggung. Oh, Tapi oke. waktu itu dalam konteksnya tuh menyanyi. Jadi aku suka nyanyi kan. Oh, suka Jadi nyanyi. iya, terus kayak misalnya bahkan orang tua aku bilang misalnya ada tangga di rumah tuh aku bakal naik ke tangga itu, so aku kayak nyanyi. Wah. Aku emang suka aja dengan panggung gitu kan. Terus tapi nggak pernah kepikiran sih ikut beauty pageant. Pasti kayak setiap hari tuh pengennya jadi penyanyi, bukan jadi seorang beauty queen gitu kan. Tapi ternyata pas kuliah pertama kali ikut ajang itu duta kampus. Terus kayak ngerasa oh ternyata ajang-ajang beauty pageant ini bermanfaat ya. Maksudnya kayak kita bisa punya leverage gitu untuk punya audiens. Jadi kita bisa menyampaikan sesuatu untuk audiens, bisa menginfluence dan lain-lain. Jadinya dari duta kampus terus ikut ke Putri Kalsel, lanjut ke Miss Culture International, baru akhirnya ngambil ke Putri Indonesia Putri Indonesia dan mewakili Kalimantan Selatan gitu. Lumayan banyak. Panjang dulu. Ayo berarti sejak awal sudah ada bibit-bibit gitu kah, atau bukan bibit siapa? Minat. Minat-minat seperti itu ya untuk Iya, sejak 2017 sih. Gitu. Sejak 2017. Dan pertama kali ikut ajang Putri Kalsel 2017. Itu gimana rasanya? benar. Minum lagi. Lama banget ini. Oh iya, ada minum. Masuk dulu. Nggak apa. Aja. Ini biar kita minum dulu. Ya, tolongin ya, Mas ya. Ayo mas, ada sini mas. Dong, masa iya?
membelakangi kamera. Lo di sini ada sini. Salah, iya bener. Iya. Ini kok dikit. Banyakin dong, kan kita haus. Op. Makasih ya Mas ya. Dia lama banget berdiri di situ. Nanti bonnya ambil sama di sebelah saya. Makasih ya kak. Oke. Taruh aja enggak? Udah, Udah, Pak. Banyak banget loh. Thank you enggak? Thank you. Thank you, Kak. Mie ayamnya habis ini ya. Oke, tadi pertanyaan kamu, Rep? Pertanyaan. Jadi lupa. Kalau ada cameo. Cameo-nya dari artis. Jadi Enggak. Tadi untuk pertama kalinya berarti ikut ajang, gue jadi belibet. Ikut ajang Putri Kalsel 2017. Iya, Itu kan pertama betul. kalinya kan ya? Pertama Gimana kali. rasanya itu? Emang Emang kali niat kamu ikut itu atau ada temen yang ngedukung atau ada yang ngajakin? ada teman sih yang ngedukung, bahkan yang ngedaftarin itu teman aku juga. iya, oke. Berarti dijebloskan Iya, temennya. dijebloskan waktu Putri Castle ya. Jadi pertama kali dibilang udah ikut aja, dan itu bahkan aku nggak pernah pakai heels, bahkan aku belum punya lubang anting, jadi aku waktu kecil emang nggak ditindik. Oh, why? Karena bapak bilang itu hak asasi. Oh iya. Jadi Kalau sudah emang bapak ngomong ya udahlah. jadi emang gak ditindik dari kecil, jadi nggak ada anting, terus kayak nggak tahu kayak cara pakaian yang kayak putri gimana, terus kayak heels gimana, jadi emang bener-bener ikut karena dijebloskan. Tapi belajar di pengalaman kayak gitu, akhirnya baru tahu oh ternyata begini, oh ternyata begitu, dan ternyata suka, jadi dilanjutin. Gimana rasanya waktu ikut pertama kali itu? Kan ya tiba-tiba dalam runner up aja gitu kan ya. Sebenarnya nggak nyangka juga ya runner up, jadi agak kicep juga sih kayak ngeliatin peserta-peserta lain. Dan pada saat itu kebetulan finalis yang angkatan aku tuh menurut aku keren banget sih, kayak banyak orang-orang yang keren gitu. Terus kenapa ya bisa jadi runner up? Kayaknya karena mungkin aku ngerasa kekurangan aku tuh di penampilan pada saat itu. Jadi aku mencoba. Ada apa dengan penampilanmu? Yang pasti nggak maksudnya kan baru pertama kali ikut, jadi pasti nggak se-wow yang lain. Terus pada saat itu juga mungkin aku belum dalam kondisi fisik yang seperti ini. Belum bisa make up yang banget juga. Nah jadinya aku kayak berusaha maksimalkannya tuh di wawancara gitu. Jadi mungkin dari wawancaranya sih. Pas ngelihat lawan-lawan kamu itu kan kata kamu nih agak ya hebat-hebat lah kayak gitu. Iya. Ada rasa ini bisa nggak gue? Gitu nggak sih? Pasti ada sih rasa insecure gitu kan, kayak ngerasa aduh pengen pulang aja deh, nggak mau lagi nih ngelanjutin gitu kan. Tapi aku emang orangnya bondo nekat ya, kalau istilah itu emang orang yang bondo nekat, jadi kayak terabas aja sih, karena aku juga nggak ngejar kayak harus juara. Kalau ikut lomba apa tuh nggak pernah ngejar harus juara, pasti ngejarnya kayak yang penting aku udah lebih baik dari aku yang sebelumnya. Intinya lakukan yang terbaik aja udah ya. Iya betul. Kalau ngejar juara mah nggak ikut, mending nggak ikut kan gitu. Iya betul. Apalagi ngeliat saingan-saingannya ya. Iya betul. Kalau Flora sendiri emang dari mana sih asalnya? Aku dari kecil lahir di Banjarmasin juga. Dari kecil sama dari lahir lah di Banjarmasin. Oh, okay, Cuman aku orang Batak. Sebenarnya. Oh, orang tua ya. Iya, orang Batak. Oke, berarti kalau saudara berapa? Saudara ada 4. Aku Ada 4. anak kedua. Anak kedua laki-laki semua atau? Kakak laki, adik paling kecil laki. Jadi kita cewek diapit di tengah. Oh gitu. Iya. Iya, kalau untuk dukungan keluarganya gitu, kalau ikut ajang-ajang gitu, didukung banget ya. Ngedukung sih. Kayak keluarga aku tuh tipikal yang kayak selama positif silahkan mau gue ambil gitu. Nggak ada yang kayak pernah maksa. Kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ini, nggak pernah sih. Ngalir aja ya, keinginan kamu di mana, mereka support aja gitu support ya. aja sih. Untungnya gitu. Ini kan ada ajang-ajang yang dia bereskalasi kan dari Kalimantan Selatan, dari tingkat provinsi kemudian naik ke tingkat-tingkat selanjutnya bahkan tingkat internasional. Apa yang kamu bawa nih sejak dari ajang pertama kali kamu ikut terus kamu sempurnakan di ajang-ajang selanjutnya bahkan sampai di Putri Indonesia itu? Oke, kalau aku tuh kalau untuk Putri Kalsel karena itu pertama kali aku ya, jadi lebih ke pariwisata sih, karena itu yang maksudnya Putri Kalsel, jadi kita kayak membawa Kalsel dan Kalsel gitu.
waktu di internasional itu aku juga ngebawanya karena mewakilnya Indonesia tetap ada unsur Kalsel, tapi itu aku tambahin Jawa Barat. Jadi aku ambil angklung. Aku ngajarin angklung ke anak-anak kanker. Kenapa angklung sih gitu kan? Kenapa nggak yang lain? Karena sebenarnya sesimpel karena gampang. karena tinggal digoyangin aja. Gitu. Jadi kayak ya kan karena kayak kita kan ngajarin anak-anak ya, kayak ngapain kita pilih yang susah gitu, pilih gampang aja, yang penting mereka happy, mereka punya kegiatan. Itu sih tujuannya. Tapi aku juga ngajarin bikin sasirangan. Jadi kemanapun ajang yang aku pergi itu memang selalu membawa unsur Kalsel gitu, tetap membawa unsur Kalsel. Di Putri Indonesia aku ngebawanya lebih ke pemuda, jadi lebih ke anak-anak Kalsel atau anak-anak daerah di seluruh Indonesia tuh sebenarnya bisa berdaya loh, karena kan banyak orang kayak ngerasa beda nih anak daerah sama anak-anak di Jawa atau enggak anak-anak di Jakarta, kayak seolah-olah ada mimpi yang cuman boleh, itu kayak mimpinya terlalu besar untuk anak daerah, itu cuman mimpi buat anak-anak di Jawa, sedangkan itu hal yang salah gitu. Kayak kita sebenarnya sama aja kok, dan kita sebenarnya bisa grow sampai seperti mereka bahkan lebih gitu. Berarti pesannya adalah Indonesia bukan cuma Jawa sentris ya? Iya betul. Ada potensi di daerah kita. Iya, yang dan bahkan daerah tuh keren-keren gitu, cuman orang nggak tahu aja gitu, dan atau anak-anak daerahnya sendiri minder gitu loh. Padahal sebenarnya kita sama aja sih sebenarnya. Sama-sama punya potensi. Ya, oke. Kan ikut ajang Putri Kalsel kemarin 2017. Kemudian langsung tahun 2019-nya ikut ajang internasional. Iya. Nah, itu gimana itu ceritanya? Kok bisa gitu langsung ke internasional gitu? Itu sebenarnya handpick sih. Jadi kayak karena kompetisi itu sebelumnya sudah punya pemenangnya dari Banjarmasin juga, Kak Yodi, kalau tahu Yodi Widani. Tahu. Jadi dia kayak nawarin, coba kamu submit portfolio kamu dan CV kamu langsung ke organisasi di Miss Culture Internationalnya. Jadi pas disubmit dapat keluar, ternyata mereka setuju nih kalau aku yang jadi representatif dari Indonesia gitu. Oh, jadi ajang itu kayak gimana sih? Sebenarnya ajangnya minor sih. Maksudnya ajang minor tuh dia nggak segede ajang-ajang lain yang kayak misalnya Putri Indonesia itu kan ajang yang prestis dan sangat besar gitu kan. Nah kalau Miss Culture International dia karena masih baru, jadi masih dikonsider sebagai minor pageant gitu. Kalau di Miss Culture emang lebih menekankan soal apa? Culture, jadi lebih tentang budaya. Dan juga tourism gitu sih. Bersaingnya waktu itu siapa aja? Bersaingnya ada dari Australia, dari Meksiko, Malaysia, Zimbabwe kalau nggak salah. Terus siapa lagi ya? Ada lah beberapa. Nggak inget sih. Lalu apa yang terjadi pada saat di event itu? Yang sebenarnya kalau di ajang internasional itu kayaknya dia memang lebih santai sih ya, nggak terlalu kompetitif. Karena orang juga udah ngerasa kayak merasa oh ya udah kita nggak akan ketemu lagi juga. Gitu. Terus kita kayak ngerasanya lebih pengen ke explore sih. Jadi memang lebih santai sih menurut aku kalau Miss Culture Indonesia, entah karena dia minor pageant atau maksudnya pageantnya masih baru atau enggak karena memang vibe-nya aja cocok gitu sama teman-temannya pada saat itu sih. Jadi happy, emang lebih banyak explore, jadi tahu kan oh di negara ini di negara lain sama negara kita tuh beda loh gitu. Oke. Terus kalau misalkan nih, ini kan yang paling baru ini kan Putri Indonesia, Putri Indonesia Kalsel ya. Baru Mei kemarin ya. Itu ceritain dong gimana itu pengalamannya saat di sana. Karantinanya berapa lama? Karantinanya 1 bulan. Seneng banget karena sebenarnya Putri Indonesia itu kan salah satu ajang, bukan salah satu sih, bahkan the most prestigious di Indonesia. Ya, benar. Karena dia yang pemenangnya juga akan dikirim ke ajang internasional dan udah paling tua juga. Jadi kayak semua orang yang ikut pageant juga biasanya akhir-akhirnya tuh pengen menuju ke Putri Indonesia. Jadi bersyukur banget sih bisa dapat kesempatan gitu untuk jadi wakil Kalsel di Putri Indonesia 2023 kemarin. Itu audisi gak sih? Audisi. Kemarin audisinya tuh di Jakarta. Biasa ada beberapa daerah yang dia tuh pemilihan daerah kan. Tapi kalau untuk Kalsel tahun ini itu harus audisi ke Jakarta. Oke. Jadi ke Jakarta situ terus di
audisi, di interview, dilihat dari proporsi badan, dari cara kita catwalk, dinilai juga apa sih yang pengen kita bawa, advokasi apa, sampai akhirnya diumumkan jadi Putri Indonesia Kalsel. Happy banget sih. Nah, oke. Terus yang di karantina itu apa aja tuh yang dipelajari? Siapa aja mentornya sih? Banyak ya pasti banyak, ya? dan itu mentor-mentor yang aku pengen banget sih diajarin sama mereka. Ada siapa aja? Ada Kimi Jayanti, model yang model yang menurut aku role model banget sih. Oke. Karena dia keren banget Kimi Jayanti. Terus ada Kak Lana Limster, terus ada Kak Januar dari Talk Up Indonesia. Terus kita dapat pembekalan juga dari KPK, dari Pemberdayaan Wanita, terus dari Kementerian Pemuda Olahraga. Banyak sih. Jadi kayak rangkaian demi rangkaian untuk mempersiapkan seorang Putri Indonesia tuh harus berlaku seperti apa sih kayak gitu. Kalau menurut kamu sendiri Putri Indonesia harusnya seperti apa? Menurut aku Putri Indonesia tuh adalah orang yang harus mau belajar sih. Oke. Karena kita punya waktu masa jabatan 1 tahun. Dan di dalam 1 tahun itu kita harus benar-benar bisa beradaptasi. Itu kita harus gimana caranya memaksimalkan waktu 1 tahun itu. Otomatis supaya beradaptasi kita harus bisa jadi orang yang mau belajar, mau dikritik, terus sama orang tuh harus menghargai, harus kayak ya nggak boleh nge-default lah kalau kita bilang ya. Karena kan ada orang bilang kalau jadi putri ada mungkin beberapa putri yang salah kaprah, dia ngerasa aku putri berarti aku harus dilayanin. Salah banget. Ya. Harusnya kalau kamu putri ya kamu yang ngelayanin lah gitu. Gitu sih. Jadi Apa yang kalau bisa kamu kasih ya? iya betul. Jadi kalau orang bilang aku pengen jadi seorang beauty queen karena aku pengen dilayani, salah banget. Gitu. Justru sebenarnya itu adalah tanggung jawab ya menurut kamu ya? Iya betul. Justru itu kayak tanggung jawab apa yang kita bisa kasih lagi nih ke daerah kita atau enggak kita kasih ke komunitas kita. Karena jadi seorang beauty queen tuh juga dia nggak mungkin karena dia sendiri, tapi karena bantuan orang, Betul. karena bantuan daerahnya gitu sih. Supportnya banyak pasti ya, bukan cuma kemampuan kamu aja gitu ya. Oke, terus persiapan kamu selama sebelum mengikuti ajang itu apa yang kamu persiapkan? Kalau Kan udah lama ya nih ya jeda ya. Iya, udah lama untuk jeda ikut-ikut kayak sih. gitu. Pasti rasa kagum gak sih? Kagok sih, tapi karena dinikmati juga dan karena tadi ada support dari temen, dari anak-anak daerah juga yang mau bantu, jadinya aku bisa overcome itu sih untungnya. Apa ya yang paling berkesan itu sebenarnya persiapan kayak advokasi kita, terus persiapan kayak video-video yang kita ngebawa Kalsel tuh gimana, memperkenalkan Kalsel gitu-gitu sih yang menarik persiapannya. Kalau sekarang berarti kamu sedang melakukan apa nih untuk tugasnya sebagai seorang Putri Kalsel? Putri Indonesia Kalsel gitu ya? Ya, kalau aku sekarang sih lagi nge-grow dari konten sih. Jadi karena background aku medical juga, aku sekarang lagi kayak berusaha untuk bikin konten-konten tentang medical. Jadi tentang kesehatan. Terus juga karena aku suka jalan-jalan kan. Maksudnya aku suka berkunjung ke kafe atau ke tempat-tempat lain di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin terutama. Jadi aku sekarang juga lagi nyoba kayak kalau ke suatu tempat tuh aku videoin, aku spill ya kalau kata orang zaman sekarang. Tujuannya apa supaya ya orang jadi kesana, jadinya ekonomi juga naik. Itu sih yang kayaknya aku lagi berusaha kembangkan sekarang. Oke. Wow. Kalau ini kan otomatis ketika kamu mengembangkan sebuah promosi wisata ya seperti itu ya. Otomatis kan orang-orang yang di tempat lokasi wisata juga harus siap ya. Nah kira-kira kayak gimana nih menurut kamu? Apakah ketika kita promosikan ini apakah mereka siap untuk perubahan misalnya? Iya betul. Itu gimana tuh? Kalau menurut aku itu kompleks ya, maksudnya nggak bisa kayak dari merekanya aja karena atau dari anak-anak mudanya atau dari aku misalnya. Kalau aku sih untuk sekarang pengen mengambil peran di bidang awareness, maksudnya kayak meningkatkan awarenessnya. Tapi kalau untuk mempersiapkan orang-orang yang pelaku wisatanya itu sebenarnya menurut aku harus ada campur tangan dari pemerintah. Gimana caranya mereka bikin pelatihannya, mereka bikin infrastrukturnya bagus gitu sih. Jadi itu perlu banyak tangan yang ikut campur sih gitu.
Nah, balik lagi nih, aku masih penasaran dianya di ajang Putri Indonesia kemarin. Itu gimana pas ikut ajang itu, ngelihat saingan-saingan kamu kan otomatis dari provinsi mana saja. Itu gimana gitu? Rasanya kayak apa? Putri-putri yang dari daerah lain itu keren-keren banget. Makin terus tertantang nggak? Makin tertantang itu aja. Sebenarnya aku waktu di situ sebelum berangkat aku ngerasa kayaknya aku bakalan gimana ya, kan kita bertanya-tanya ya biasanya apa yang akan aku rasakan, apakah aku akan minder atau aku akan jadi nggak punya teman di situ atau aku kayaknya kurang. Tapi surprisingly ketika sampai situ yang aku rasakan itu senang karena aku berada di tengah-tengah mereka gitu. Jadi kayak senang karena aku menjadi bagian dari 44 finalis lainnya. Terus kayak banyak belajar sih, terus kayak menyadari juga oh ternyata banyak banget loh orang di Indonesia itu yang keren-keren, terus kayak orang yang punya misi, punya keinginan untuk ngasih sesuatu buat orang lain, keinginan buat berkembang gitu. Jadi kayak ngerasa tertantang aja sih untuk nge-challenge diri lah kayak gimana caranya kita bisa grow lagi, gimana caranya kita bisa give back lagi ke community gitu. Oke. Gitu sih. Kalau menurut kamu sendiri apa sih yang paling berubah ketika Flora yang dulu nih waktu masih sekolah dan Flora sekarang dengan sudah melalui begitu banyak pengalaman itu? Apa ya? Ini berarti dari aku kecil gitu. Boleh. Itu jauh banget tapi. Jauh banget ya. Apa ya? Mungkin aku sekarang orangnya lebih bisa mengerti orang aja sih. Iya, karena kan kalau dulu mungkin kayak pokoknya yang mau aku gitu. Terus kalau orang nggak sesuai dengan aku bakal ngerasa kayak langsung ngejudge gitu kayak kenapa sih dia kayak gitu, harusnya kan gini gitu. Cuman sekarang tuh jadi lebih pengertian, terus kayak lebih apa ya, kayak kalau orang salah itu kita masih kalau aku sekarang udah bisa kayak memberikan alasan-alasan supaya aku nggak marah ke dia gitu. Jadi kayak lebih ya empati ke orang, mengerti dan apa ya, kayak lebih menghargai aja sih ke orang. Karena dengan menghargai orang tuh aku belajar juga sih kayak kalau kita menghargai orang tuh orang pasti menghargai kita balik. Gitu sih. Kenapa jadi kamu ada perubahan di situ? Apakah ada pengalaman tertentu yang membuat kamu mempelajari hal itu? Iya, berarti kan sebelumnya egois ya. Iya, sebelumnya bisa dibilang egois sih. Apa-apa? Apa ya? Mungkin bukan karena suatu event tertentu sih, tapi kita kayak lama gradually. Jadi kayak maksudnya kayak pelan-pelan tiba-tiba aku ngerasa aku kayaknya udah berubah aja dari yang dulu. Mungkin karena aku di kedokteran juga banyak ketemu orang kan. Pasien datang ke kita dengan keadaan tuh sakit, nggak enak badan, jadi mungkin banget dia marah, mungkin banget dia lambat dikit itu kita langsung dimarahin atau enggak langsung nggak enak wajahnya dan lain-lain. Tapi kita gimana caranya jadi dokter mengerti dia berlaku seperti itu karena dia lagi sakit nih, bukan karena dia marah ke kita, tapi karena dia lagi sakit lagi nggak enak. Gitu, jadi lebih ke empati sih. Terus kita ikut beauty pageant, ikut kayak ajang-ajang kayak gitu kan kita otomatis ketemu orang ya. Benar. Dari yang low class, middle class, high class, bahkan sampai pemerintah, pejabat kita temuin gitu. Jadi kita kayak tahu gimana nge-treat orang gitu, gimana ngomongnya sama orang gitu sih. Ya bisa menyesuaikan akhirnya. Iya, harus bisa. Semakin dewasa semakin tambah pengalaman. Itu kedokteran spesialis sebelum ya? Belum, masih dokter umum. Dokter umum. Masih, Pernah ketika melaksanakan praktek itu misalnya ada ini yang Putri Indonesia gitu atau? Aku belum praktek sekarang, jadi masih baru lulus kan, jadi masih nunggu internship. Alright. Iya gitu sih. Udah ada rencana ambil spesialis apa? Kalau katanya galau. Spesialis masih galau ya sampai sekarang. Masih bingung sih. Mungkin tapi aku lumayan tertarik bidang rehabilitasi medik, bidang jantung atau bidang mata kayaknya. Gitu sih antara tiga itu, coba masih galau juga. Masih galau. Tapi dua yang dipilih itu bikin galau semua. Nah, kalau dari mata jatuh ke jantung. Iya benar. Ya mana? Lagu senyum aja. Mantap. Kalau ahli di bidang itu ya bikin galau gitu kan. Yeah. Maksudnya galau kalau tidak
Tidak tersampaikan. Kak. Nggak, tapi ya itu intinya adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain kan bagaimanapun caranya akan dilakukan gitu kan. Iya, betul. Ada basic sebagai medis, sebagai dokter dan juga basic sebagai putri Indonesia Kalimantan Selatan. Sekarang combine-nya kamu bikin tadi katanya lewat konten. Ada medical dan juga apa traveling ya atau apa? Kalau lebih ke arah kayak promosi tempat-tempat. Promosi tempat. Terus medical gitu sih. Tapi aku sekarang kayak lagi pengen juga tentang itu sih, tentang self development gitu. Alright. Banyak banget ya pengennya. Iya, Tadi banyak. aku ingatkan dia banyak banget ya pengen. emang ya. Dia pengen ini. Iya. Semoga kepinginannya itu terwujud. Amin. Oke, terus untuk di ajang-ajang kemarin itu ada nggak sih hal-hal lucu gitu pengalaman kamu di sana? Apa ya hal-hal lucu? Hal lucu, entah itu bikin kamu seneng banget atau itu sedih banget atau gimana? Kalau hal-hal senangnya tuh karena kita banyak ke tempat-tempat yang kayaknya kalau kita nggak jadi putri Indonesia nggak bakal ke situ deh gitu. Apa? Kayak misalnya kita ke tower Indomaret gitu, sesimpel kayak gitu. Tapi kita kayak bener-bener ya kayak ngeliatin bukan menara Kompas doang tuh. tower Indomaret, iya yang gede gitu. Terus kayak kita kayak ngeliatin produk-produk mereka, ngeliatin pembuatan bahkan kayak sampai makanannya, ngeliatin kopinya gitu-gitu. Terus kayak kita berkunjung ke itu masih BCA, terus berkunjung ke Lampung, terus kayak kita ke wisata-wisata di Lampung. Banyak sih kayak pokoknya hal-hal yang ini kayaknya kesempatan sekali seumur hidup yang bisa aku dapatkan gitu. Tapi yang paling berkesan sih tetap ke teman-temannya sih. Kayaknya aku ngerasa di situ happy, kan itu lama ya karantinanya, tapi aku ngerasa kayak happy dan semangat itu karena teman-temannya asik gitu, teman-temannya asik dan kayak kita tuh sister banget, jadi kayak saling support satu sama lain. Oke. Pengen nggak sih ikut ajang lain lagi? Misalkan ini kan tahun depan nanti ikut lagi gitu, bisa nggak sih kayak gitu? Kan belum. Jangan sama biasanya nggak bisa, tapi naik kelas bisa ya. Bisa. Maksudnya. Atau beda ini Miss apa gitu. Kalau ajang belum tahu sih, kayaknya belum ada kepikiran ya untuk ikut beauty pageant lagi. Kayaknya sih pengen ngefokusin ke konten aja sih dulu. Oke, iya. Lebih banyak di konten gitu ya. Iya, gitu sih. Sekarang kira-kira nih kalau misalkan ada hal besar yang sangat ingin kamu lakukan, yang mungkin entah itu dari kecil atau ketika perjalanan kamu selama ini, apa hal besar yang ingin kamu lakukan saat ini tapi belum kesampaian? Masih bingung juga ya. Bagus nih pertanyaannya. Perlu dipikirkan pertanyaan. Perlu dipikirkan. Sebenarnya apa ya yang aku pengen banget? Sebenarnya aku orangnya emang otaknya agak meloncat-loncat gitu sih. Jadi mungkin hari ini aku pengen A, mungkin besok aku udah nggak pengen A, pengennya B gitu. Jadi gitu. Ya kayak mengikuti kehidupan tuh membawa kemana, aku kan happy berada di situ gitu sih. Jadi kalau keinginan apa ya? Mungkin aku pengen nyanyi di depan 10.000 orang. Nyanyi. Tuh kan jadi kayak nyanyi lagi. Emang banyak banget keinginan. Tapi itu nyanyi lagi. Oke, kita bahas nyanyinya lagi. Itu kembali ke tadi yang kecil katanya naik kemana? Iya, pokoknya aku emang suka tampil aja sih, agak gila. Kayaknya itu yang belum kesampaian gitu ya. Iya. Suka banget ya nyanyi. Aku suka nyanyi, banyak banget kesukaan. Berarti suka cover-cover gitu ya? Lumayan di Instagram aku sering cover. Genre musiknya yang suka apa? Pop sih. Pop ya. Pop yang easy listening, yang gampang lah orang ikut nyanyi juga. Iya. Tapi artinya tuh salah satu mimpi yang dari kecil tuh, karena kecil kan emang suka nyanyi. Iya. Sekarang juga akhirnya kepikiran mau nyanyi. Iya. Depan 1.000. Kamu diwujudkan? Belum tahu sih gimana caranya mewujudkannya. misal nih saat Flora misalkan ditawarin ikut misalkan ajang bergengsi sampai internasional, terus ada tiba-tiba yang pengen Flora nyanyi gitu, ada yang produserin, sutradarain deh pokoknya, pilih yang mana, nyanyi apa ikut ajang itu? Pilihlah aku. Bingung sih sebenarnya, bingung banget. Pilih apa ya?
Nggak tahu sih. Dua-duanya lah. Iya kalau bisa dua-duanya Iya, kenapa kalau satu bisa ya? dua-duanya, Iya benar satu. iya benar. Oke, baiklah. Nggak, yang tadi kan nyanyi apa? Apa? Nyanyi kan lebih hobi ya berarti. Iya sih, lebih ke hobi. Lebih ke hobi. Memang biasanya kan kalau ikut ajang itu kan ada yang ditampilkan, ada bakat. Apakah itu yang kemarin yang ditampilkan? Iya kemarin nyanyi sambil main piano. Oh gitu. Piano juga bisa. Bisa. Jadi bisa nyanyi otomatis bisa main alat musik. Belum tentu juga. Oh, kamu ya bisa nyanyi doang. Oh makanya penyanyi. Iya, langsung aja duet. Halo, muter-muter lagi kasetnya. Jadi kemarin belajar piano juga atau gimana? Kalau itu ceritanya? emang dari kecil sih. Dari kecil emang musik terus nyanyi-nyanyi gitu sih. Emang dilesin dari kecil. Oh, les musik gitu ya. Iya. Les musik, les nyanyi juga. Iya. Sekalian. Dulu. Oh, iya. Berarti emang dipersiapin ini dong, harusnya dipersiapin jadi musisi Penyanyi, juga. Iya. musisi harusnya. Cuman entah kenapa jalurnya ke Entah situ. kenapa jalurnya iya agak melenceng. Tapi masih di panggung lah. Iya masih membuat orang senang. Sebenarnya intinya itu sih aku suka bikin orang senang aja gitu. Ada orang yang menginspirasi kamu nggak ketika melakukan sesuatu yang inspiratif gitu, dan itu menginspirasi kamu juga? Iya. Role model kamu? Ada Role nggak? model. Oh kalau role model aku sih papa aku sih. Alright. Kenapa? Ya, karena menurut aku papaku tuh orang yang anak daerah juga, tapi dia kuliahnya pada saat itu, maksudnya untuk tahun-tahun segitu ya, untuk orang dari daerah pergi ke Jawa untuk kuliah kedokteran, itu tuh lumayan berat loh, maksudnya untuk kayak dia melawan mungkin teman-teman seumurannya pada saat itu yang bilang udahlah nggak usah jauh-jauh ngapain sih, tapi dia berani fight ke situ. Terus dia orangnya very hardworking, sangat pekerja keras dan juga sayang sama keluarga gitu. Jadi kayak apapun yang aku lakuin tuh biasanya aku kayak ngelihat oh kayaknya kalau papaku tuh akan melakukannya ini kayak gitu. Jadi aku ngelakuinnya itu gitu. Itu sih. Jadi itu jadi contoh ya. Iya, Nah, jadi contoh. kalau sekarang dengan semua pengalaman yang kamu miliki, role modelnya juga dari papa sendiri, apakah itu cukup mempengaruhi bagaimana kamu memutuskan sesuatu dalam kehidupan? Oh iya pasti sih, dari pengalaman-pengalaman juga ya maksudnya. Menurut aku tuh kita tuh pasti dipengaruhi sih sama pengalaman-pengalaman dan keputusan-keputusan yang kita ambil. Alright. Jadi makin lama makin kita ngambil keputusan baik benar ataupun salah, itu yang nantinya akan menjadi apa ya kayak sangu kita lah buat kedepannya tuh kita ngeluarin apa lagi nih, kita belajar dari pengalaman, terus kita kedepannya kalau misalnya kita nemuin perjalanan yang sama lagi, kita udah tahu nih apa yang harus kita lakuin gitu sih. Pernah nggak ada keputusan dalam kehidupan kamu yang kamu sesali tapi mungkin sudah jadi pelajaran saat ini dan seperti apa untuk selanjutnya gitu? Apa ya? Bingung lagi. Kalau aku sih kalau keputusan aku jarang nyesel sih orangnya. Oke. Jarang nyesel, jadi biasanya lupa kalau ada itu. Ini unik banget ya. Karena aku ngerasa kayak kalau aku tuh tipikal gini, kalau yang sudah terjadi itu aku bilang itu takdir. Oke. Tapi yang belum terjadi itu pilihan gitu. Jadi kayak kalau belum terjadi itu pilihan aku. Misalnya aku memutuskan untuk kayak ngelakuin A, ngelakuin B, itu pilihan. Jadi kalau aku nggak ngambil itu kesalahan aku gitu. Tapi misalnya yang udah terjadi, misalnya aku udah ngambil A, ternyata A ini gagal, oh ya udah takdir berarti. Gitu. Nah kadang-kadang orang itu sering kebalik, yang belakang itu dibilang yang udah terjadi itu yang belum terjadi itu dibilang takdir. Padahal yang belum terjadi itu masih bisa kita perjuangkan gitu loh. Gitu sih. Jadi kalau udah terjadi ya udah nggak ada perlu disesalin, tinggal dipelajarin aja. Gimana caranya pilihan-pilihan ke depannya tuh nggak kayak gitu lagi gitu sih. Tapi kalau pilihan yang sangat kamu bener nih kayaknya, aku ambil saat dulu, sekarang kamu rasakan manfaatnya. Pilihan yang aku ambil menurut aku selalu bener ya. Mencoba ketika aku nggak bisa. Maksudnya tuh mencoba ketika aku belum 100% bisa gitu.
Jadi kayak misalnya aku ikut Putri Kalsel, itu kan dalam kondisi aku belum siap, tapi aku ambil. Terus aku pernah ikut lagi lomba, kayak misalnya lomba kedokteran, olimpiade. Aku bukan orang yang kayak pinter banget, yang kayak IPK 4 gitu, enggak. Biasa aja. Tapi setiap kali aku ngerasa aku belum siap, itu aku tetap ambil kalau misalnya ada kesempatan gitu sih. Berarti nggak peduli lah ini kanan kiri, udah kalau ada kesempatan coba gitu pokoknya itu sih. Harapan kamu ke depannya kayak gimana? Harapan aku ke depannya harapan ke depannya tuh semoga ada kesempatan-kesempatan lainnya yang datang yang bisa aku ambil, dan ternyata dia bisa membawa aku ke kesempatan-kesempatan lainnya, petualangan-petualangan lainnya yang juga aku percaya pasti bakal asik, pasti bakal menyenangkan gitu. Jadi kemanapun hidup membawa, I'm ready. Dan aku yakin aku bakal seneng sih gitu. Dan selama ini udah seneng? Selama ini udah seneng. Iya kan, kali aja ada apa gitu, dia merasa ada apa, harus seneng. Harus seneng. Ya, seneng atau nggak seneng tetap seneng. Oke. Ada satu lagi, bentar. Pertanyaan closing harus benar ya. Ini pertanyaan agak berat nih pasti. Aduh. Minta pertanyaan soalnya. Pertanyaan. Tadi kan beberapa perjalanan ini mengubah cara pandang kamu, terus mengubah bagaimana kamu memilih pilihan yang ada di hadapan. Apakah itu juga berpengaruh pada kehidupan asmara? Ceritanya kita nggak jadi closing. Nggak jadi closing, kalau ini segmen baru kan. Ya gitu kan. Harus dijawab. Selama masih ditantang gue. di studio Kaminset mesti dijawab. Kayak kita bikin segmen baru, bendera putih. Apa ya kalau kehidupan asmara, aku tuh pokoknya kriterianya itu adalah dia harus orang yang mengerti dengan segala kemauan. Maksudnya kemauan tuh bukan yang kayak harus banget diturutin, enggak, tapi maksudnya mimpi-mimpi dengan segala pekerjaan yang aku jalanin. Karena kan kayak misalnya seorang beauty queen ya, jadi seorang beauty queen tuh kamu pasti ketemu banyak orang, kamu pasti kadang-kadang waktu yang akan kamu sediakan untuk pasangan itu akan berkurang, karena kita kan juga banyak baik kegiatan yang harus kita lakuin gitu. Kadang mungkin akan ada beberapa orang yang menjadi pasangan tuh akan merasa tidak menjadi prioritas mungkin, atau enggak dia merasa insecure karena kalau misalnya kita ikut beauty queen yang nggak memungkiri growth kita tuh kan gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya pasangannya insecure ya juga nggak akan work out. Jadi yang kalau aku nyari pasangan pasti yang satu udah penuh dengan dirinya sendiri, jadi dia tidak mencari kebahagiaan di aku, dia udah bahagia sendiri gitu. Jadi biarlah dua orang yang memang sudah bahagia sendiri-sendiri itu bergabung, bukan orang yang mencari kebahagiaan di satu sama lain gitu. Tuh, jadi orang yang harus percaya diri, orang yang nggak suka ngelarang-larang, nggak posesif, dan pastinya orang yang mau bertumbuh bersama sih. Oke, ada target nggak sih? Merit di umur berapa? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau jodohnya datang, iya masih pokoknya ingin karir dulu ya. Oke. Tegas banget loh sampai ke target. Iya, ntar udah bilang umur nggak tercapai. Takutnya gitu kan. Oke, ini gitu. pertanyaan pamungkas yang terakhir. Belum tadi. Belum lah. Tadi kan cuman sepik-sepik doang. Aduh. Flora Gracia. Ketika semua yang kamu miliki saat ini, semua yang kamu dapatkan dari pengalaman kamu, semua ilmu itu, kamu ingin mengubah dunia atau Indonesia ini seperti apa, Flora? Superhero ya. Aku pengen ngubah Indonesia itu dari anak mudanya sih. Jadi kayak aku pengen mereka tuh punya growth mindset. Jadi pemikiran gimana caranya kita tuh jangan membatasi diri kita akan pertumbuhan. Maksudnya apa sih? Kadang anak-anak pemuda terutama ya, kita tuh kayak nggak mau salah gitu loh. Padahal kalau kita punya mindset yang bertumbuh atau growth mindset, itu kita akan berani mencoba, terus kita nggak akan takut salah. Dan kita setiap kali salah pun kita akan selalu menjadikan itu sebagai
tempat untuk bertumbuh, jadi kita nggak akan menyesali kesalahan itu, tapi kita belajar dari situ. Aku yakin kalau misalnya semua anak di Indonesia itu punya growth mindset, kita tuh bakal jadi negara yang bagus banget sih, berkembang banget, karena potensinya udah ada. Tinggal gimana caranya, ayo nih semua anak muda carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, buatlah kesalahan sebanyak-banyaknya, supaya nantinya pas sudah tua tuh kita udah nggak salah lagi, karena kita udah habis salahnya gitu. Anak muda memang saatnya salah gitu. Saatnya salah. Tapi belajar. dipelajari. Jangan udah salah terus ya udah ngulang lagi aja sampai tua gitu kan. Iya, kita sebenarnya sampai tua sih kita tuh harus punya growth mindset. Bahkan kayak kakek-kakek, nenek-nenek itu harus mau untuk belajar lagi. Kayak misalnya sekarang udah ada aplikasi-aplikasi, otomatis di zaman mereka kan belum. Kalau mereka jadi orang yang enggak, aku nggak mau, aku anti aplikasi, nggak mau pakai misalnya aplikasi ojek online misalnya, dia nggak mau pakai itu, mempersulit hidup kan, maksudnya kayak jadi nggak bisa pesan makanan, nggak bisa itu. Tapi kalau jadi orang tua yang kayak apa sih itu, ajarin dong, minta ajarin sama anaknya, terus dia kan mempermudah hidup dia gitu. Benar, mempermudah dan mengikuti bagaimana dunia bergerak. Sip. Oke. Seru sekali. Dan berisi. Hari ini berisi. Bukan berisik ya. Berisi dan berisik. Terima kasih Flora nih. Terima kasih. Kita senang banget ya karena udah bisa berbagi juga. Betul. Banyak pengalaman Flora yang bisa bisa diambil hikmahnya. Kita harap sih nanti bisa datang sebagai dokter juga ya. Iya. Banyak kan pertanyaannya. banyak. Biar bisa ini juga berbagi ilmu. Betul. Iya boleh. Nanti ya kalau udah jadi dokter diundang lagi ya. Makanya. Aku follow ya, aku pasti Bima Wasit. Iya bener. Oke, terima kasih banyak telah hadir di studio kita. Terima kasih. Semoga kita ketemu lagi dan sukses selalu buat Flora. Sampai jumpa. Dadah, sampai jumpa. Oke.